Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya kelas 7, masih di semester 1, setelah kita mempelajari jenis bahan serat, mengetahui jenis dan karakteristik serat, maka kali ini kita lanjutkan materi kita, pengolahan bahan serat, proses dan produksi bahan serat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Dan komennya harus yang positif dan yang sopan ya. Kita kan sama-sama ingin belajar agar kedepannya kita perbaiki bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami teknik pengolahan, proses produksi pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita masuk ke pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Amati gambar berikut. 1. Pemintalan benang. 2. Penggulungan benang. 3. Pencelupan warna. 4. Penenunan benang menjadi kain. Kita masuk ke 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Ini adalah gambar pemintalan kapas menjadi benang secara manual. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Ini adalah gambar menggulung benang hasil pemintalan. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Ini adalah gambar mewarnai benang dengan cara pencelupan warna. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindak lanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Ini adalah gambar menenun kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan, ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. A. Menenun. B. Menjahit. C. Mengikat. Kita masuk ke A. Menenun. Teknik menenun
dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Ini adalah gambar teknik menenun dalam pembuatan tapestri. B. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Berikut gambar contoh menjahit dengan mesin dan menjahit dengan tangan atau manual. Kita masuk ke C, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Berikut gambar mengikat kain untuk produk TD. Yang kedua, mengikat tali untuk produk makrame. Kita masuk ke produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. 2. Kenyamanan. 3. Keluasan. 4. Keamanan. 5. Keindahan. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi, pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. 1. Tentukan bahan dan jenis kerajinan. 2. Penggalian ide dari berbagai sumber. 3. Buat beberapa sketsa karya. 4. Tentukan sebuah karya terbaik. 5. Kumpulkan bahan dan alat. 6. Pembuatan karya kerajinan. 7. Evaluasi karya. 8. Revisi karya. 1. Produk kerajinan serat tumbuhan. A. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ada beberapa tas yang terbuat dari anyaman eceng gondok. Yang kedua, gambar kedua dan ketiga adalah contoh kerajinan dari pelepah pisang. Ada tempat tisu dan ada lukisan. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam, namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit.
Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan serat tumbuhan yang dikeringkan dengan panas matahari langsung, hasil olahan serat pelepah pisang, hasil olahan serat daun pandan, hasil olahan serat eceng gondok natrium benoat, atau pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. B. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Identifikasilah peralatan lain yang dapat membantu pekerjaan pembuatan kerajinan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah, sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan serat alam. Berikut gambar contoh peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam. Ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit. C. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Di bawah ini adalah contoh hasil kerajinan dari serat alam tersebut. Sebelum ke contoh gambar kerajinan serat alam tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam. Ada mesin jahit untuk teknik jahit, alat tenun untuk menenun, mesin pemisah, sabut kelapa. Berikut adalah gambar contoh produk kerajinan dari pelepah pisang, eceng gondok, pandan, rumput linggi, dan rumput ketak. Kita masuk kedua, produk kerajinan serat hewan. A. Bahan-bahan serat hewan yang digunakan dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. B. Alat produksi kerajinan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Identifikasilah peralatan lain yang dapat membantu pekerjaan pembuatan kerajinan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan. Berikut ini adalah gambar peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan. A. Gunting, B. Alat pencukur bulu, C. Baskom, dan D. Jarum jahit. Lalu di atas ada gambar mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan. A. Mesin pemintalan, B. Mesin penggulungan benang hasil pemintalan. Kita masuk ke produksi kerajinan. Berikut ini adalah gambar produksi kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat hewan. Ada sweater, shawl, selimut, dan sepatu.
Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Hanya dalam beberapa detik saja sebuah kemasan dapat merubah cara pikir seseorang dari tidak tertarik menjadi tertarik terhadap sebuah produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk, 2. Melindungi produk, 3. Memudahkan penggunaan produk, dan 4. Memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Berikut adalah contoh kemasan produk kerajinan. Kita masuk ke contoh proyek kerajinan bahan serat. Contoh proyeknya adalah membuat kerajinan rompi serat kayu. Ada A. Perencanaan, lalu mengidentifikasi kebutuhan. Ada ide gagasan, menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan modifikasi, menggali ide dari berbagai sumber, membuat sketsa karya. Contohnya adalah ide gagasan berikut. Reja akan membuat rompi dari serat kulit kayu melinjo yang dimodifikasi dengan cara dipadukan dengan bahan lain seperti kulit dan manik-manik. Rompi yang dibuat Reja dijahit dengan tangan dan menggunakan aksen lukisan dengan motif Papua. Reja terinspirasi pada pertunjukan tari daerah Papua saat berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Lalu yang kedua, menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan. Lalu menggali ide dari berbagai sumber majalah, membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik. Menggambar desain rompi, lalu ada ukuran rompi. Jadi memakai ukuran ya, lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lebar dada, tinggi dada, panjang bahu, lebar punggung, panjang punggung. Berikut ada catnya, cat akrilik, rumbainya, lalu ada alatnya, ada pensil, gunting, pisau kertas, lem, jarum, lalu ada alat pembuatan kerajinan serat kulit kayunya. Dari melinjo ada meteran, mesin jahit, dan kuas. Lalu membuat karya kerajinan. A. Buat pola rompi yang diinginkan sesuai rancangan menggunakan kertas koran. Ada tampak depannya, ada tampak belakangnya. Lalu menciplak pada serat kayunya. Lalu ambil serat kulit kayu dari pohon melinjo dan siap dipakai setelah digunting. Lalu jahit bagian depan dengan belakang, lalu tempelkan rumbai. Dan rompi sudah selesai. Maka, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang produksi kerajinan tekstil. Terima kasih.